Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati rasul ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa berkumpul kembali ya teman-teman untuk mendengarkan sharing tentang wakaf. Nah, sebelum kita memulai majelis ilmu yang baik, ada baiknya kita berdoa dulu agar acara ini bisa berjalan lancar sampai dengan 50 sampai dengan 60 menit ke depan. Izinkan saya memimpin doa ya teman-teman ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rinta Arta. Saya salah satu duta wakaf nasional berdomisili di daerah Depok. Jadi kata orang kan nggak kenal maka tak sayang, makanya saya kenalan dulu ya. Nah ini aku izin untuk share screen ya teman-teman. Nah sebelumnya karena yang mengundang teman-teman adalah teman aku, jadi izinin aku juga untuk memanggil Bapak Ibu dengan sebutan teman-teman ya, supaya kita bisa lebih akrab dan nggak terlalu tegang-tegang banget gitu kan. Karena apa? Karena ini kan sebenarnya harusnya santai ya, kayak gitu. Nah, jadi ini materinya sudah terbaca ya? Mbak Afi? Udah, Mbak Rinta. Udah ada ya? Udah terbaca ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tagline-nya adalah wakafku kini, tiket surgaku kelak. Kenapa sih kita siang-siang begini ngomongin tentang wakaf? Kebetulan nih aku lagi sedikit melo ya hari ini karena apa, dari pagi udah terima berita duka tiga kali, dan tiga-tiganya ini adalah teman apa namanya, teman, ada teman sekolah, ada teman memang kenal, terus ada teman di tempat kerja yang lama kayak gitu. Jadi memang benar-benar hari ini nih emang benar-benar pas hari ini aku harus sharing, hari ini aku melo banget gitu kan. Karena apa? Karena dapat berita kedukaan kayak gitu. Nah, sekiranya kalau kematianku bisa ditunda sebentar saja, maka aku akan bersedekah atau wakaf dan menjadi orang yang soleh. Itu adalah harapan semua mereka yang sudah lebih dulu mendahului kita, sudah pergi lebih dulu mendahului kita. Ini kata siapa? Ini hadis yang bicara. Memang mereka yang sudah pergi mendahului kita nggak ngomong sama kita. Mereka ngomong sama, tapi hadis menjelaskan seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka bisa hidup lagi, atau enggak, kematian mereka bisa ditunda sedikit saja, sebentar saja, maka mereka ingin apa yang ingin mereka lakukan itu adalah bersedekah. Bersedekah dalam artian ya beramal jariah, ya kan? Makanya di sini dalam kurung adalah wakaf seperti itu. Nah, terus kenapa nih hari ini kita mau ngobrolin wakaf? Apa sih pentingnya ngebahas wakaf sekarang? Nah, bukannya kalau mau berwakaf pada saat kita sudah mampu. Toh Allah kan tidak membebani hambanya di luar kemampuan, seperti itu ya. Nah, teman-teman, seperti ini itu tuh lumrah ya, maksudnya lazim. Kita punya pemikiran bahwa kok kayaknya wakaf berat banget ya, pembicaraan tentang wakaf tuh kayaknya berat banget. Sementara kita masih banyak kebutuhan, masih banyak yang harus kita tunaikan sebagai orang tua, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang kakak, seorang adik, seperti itu. Jadi
kayaknya jauh banget nih, kayaknya nggak punya cita-cita dia untuk berwakaf seperti itu. Toh kan nggak mesti harus berwakaf, nggak apa-apa. Ada sedekah, ada zakat seperti itu kan. Jadi makanya nih kita mau ngobrolin nih, kenapa sih kita ngobrolin wakaf? Apa sih pentingnya wakaf seperti itu ya kan? Nah, ungkapan seperti ini nih bukan hanya apa namanya, bukan hanya uh, mungkin teman-teman mendapatkan respon seperti itu dari teman-temannya gitu ya, tapi aku pun mendapat respon seperti itu gitu. Jadi kenapa sih harus ngomongin wakaf? Aduh Rin, kayaknya jauh banget deh kalau mau ngomongin wakaf, karena apa? Karena kebutuhan masih banyak kayak gitu kan. Jadi kayaknya yang paling penting adalah uh, menunaikan kewajiban dulu seperti itu. Padahal kalau misalnya kita tahu konsepnya wakaf, orang itu pasti berlomba-lomba untuk apa? Untuk wakaf. Karena wakaf itu adalah amalan jariah, amalan yang tidak pernah terputus walaupun kita nanti sudah tidak eksis lagi di dunia ini, seperti itu ya. Jadi nanti akan ada nih pembahasan di belakang-belakangnya kayak gitu ya. Nah, terus ngebahas wakaf itu kan buat yang usia lanjut dan udah mau meninggal kayak gitu. Nah, ini juga nih sama nih, oh, kita ngajak ngomongin soal wakaf, terus udah gitu dibilangin ngebahas wakaf itu kan buat usia lanjut yang udah mau meninggal, orang yang udah tua-tua. Tapi teman-teman sadar nggak sih dalam kondisi seperti ini nih ya, terlepas dari saat ini adalah pandemi, tapi memang semakin kesini itu semakin banyak orang yang tutup usia. Dan bukan hanya orang yang udah tua, tapi orang yang masih muda pun udah tutup usia kayak gitu. Kayak hari ini aku terima berita duka, 3 teman aku yang meninggal itu tiga-tiganya umurnya jauh di bawah aku. Jauh di bawah aku. Yang ada yang ada yang umur 32 tahun, ada yang umur 39, ada yang umur 42 kayak gitu. Jadi kata siapa tutup usia itu harus udah tua kayak gitu. Karena apa? Karena kalau memang sudah waktunya, Allah bilang itu sudah waktunya kita berpulang, ya udah, kita nggak bisa mengelak kayak gitu kan. Kita nggak bisa mengelak. Mereka kan butuh persiapan amal buat nemanin mereka di alam kubur tuh, biasanya orang-orang ngomong kayak gitu ya. Makanya kenapa dibilangin nanti aja deh wakaf kalau misalnya udah selesai, udah tua. Kenapa dibilang udah tua? Karena apa? Kewajiban sudah selesai. Ya kan, kewajiban kita mengurus anak sudah selesai. Kewajiban kita sebagai orang tua sudah selesai. Jadi ibaratnya nih, selesaiin dulu urusan kewajiban, termasuk cicilan, termasuk uang sekolah anak, terus baru apa? Baru nanti kita berwakaf. Padahal kita kan nggak tahu yang namanya usia itu, nggak mesti yang tutup usia itu harus sudah tua kayak gitu ya kan, karena memang kita tidak pernah bisa memilih kayak gitu kan. Nah, terus kalau kita kan masih muda, masih belum kepikiran lah, masih jauh, masih banyak yang harus diraih, masih banyak yang harus dipenuhi, masih belum ada alokasinya buat wakaf. Nah, makanya memang ini tuh umum respon orang tuh seperti itu gitu. Nah, kenapa sih mereka punya pemikiran seperti itu? Karena memang stigma yang ada di masyarakat saat ini adalah wakaf itu mahal. Wakaf itu butuh dana yang besar, wakaf itu harus berupa aset yang mahal, yang istilahnya harus dikumpulin duitnya itu dari jauh-jauh hari gitu. Makanya ngumpulin dari muda, nanti pas sudah tua baru diwakafin gitu. Nah, ini yang kita mau, apa kita mau kasih tahu, kita mau apa, mau sharing, sebenarnya wakaf itu mudah, wakaf itu bisa kita rencanakan biarpun kita masih masih ada cicilan mobil, ada cicilan rumah, ada cicilan biaya pendidikan dan lain-lain seperti itu ya. Nah, terus bukankah pada kondisi pandemik saat ini pendapat di atas tentu salah. Nah, kayak tadi aku bilang. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau menurut aku nih ya, eh, pandemik ini hanya sebagai perantara, media bahwa banyak orang yang tutup usia. Tapi sebenarnya memang sudah waktunya. Memang Allah sudah memanggil, sudah saatnya pulang kayak gitu. Jadi ya udah, kebetulan ada pandemik, jadi kita gini, gila ya, ternyata makin kesini makin banyak orang yang tutup usia seperti itu ya kan, makin kesini banyak orang yang gara-gara pandemik, gara-gara COVID dia tutup usia seperti itu. Nah, tapi satu hal nih yang harus kita ingat, bahwa kematian itu kalau memang sudah waktunya, nggak harus ada pandemik pun, kalau memang sudah waktu kita pulang, kita pulang. Jadi nggak mesti harus nungguin pandemik.
kebetulan ini medianya saat ini adalah pandemik lagi tinggi, maka itu kasus COVID lagi tinggi, makanya banyak orang yang berpulang seperti itu, ya kan? Kayak contohnya nih kayak tadi aku bilang, setiap hari kita mendengar dan baca di medsos kalau sahabat kita, guru-guru kita, ulama kita dan keluarga kita sudah Allah panggil meninggalkan kita. Artinya meninggal dunia bukan masalah harus tua dulu, ajal rahasia Allah, ya kan? Seperti kita tahu sama-sama bahwa nggak ada orang yang tahu kapan akan tutup usia, tapi semua orang tahu kapan estimasi orang akan melahirkan. Dokter bisa meramalkan kapan kita akan melahirkan. Bidan bisa meramalkan kapan kita melahirkan. Kita pun bisa tahu bahwa kapan bayi kita akan lahir. Ya kan? Ini kan kita rasa-rasa nih. Oh iya, kayak 2 hari lagi, 3 hari lagi seperti itu. Paling enggak itu tidak meleset, tapi kita nggak bisa tuh yang namanya meramal bahwa kayak gue besok akan meninggal, kayaknya aku besok akan tutup usia nih, nggak ada. Atau enggak kita melihat ada orang yang udah sakit banget gitu, udah sakit banget, terus kayaknya dia akan tutup usia, enggak. Kita ngeramalin dia, tentunya kita duluan yang tutup usia seperti itu, karena memang usia itu rahasia Allah, ya kan, kematian itu rahasia Allah. Nah, terus apa nih keinginan terbesar orang yang sudah meninggal dunia? Kayak tadi di depan aku cerita, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa keinginan terbesar mereka adalah bisa berwakaf. Memang ada kata-kata berwakaf. Di Al-Quran itu kata-katanya adalah sedekah jariah. Sedekah jariah. Sedekah jariah itu apa ya? Wakaf, ya kan? Sekiranya kematianku bisa ditunda sebentar saja, maka aku akan bersedekah wakaf dan menjadi orang yang soleh. Nah, ini ada di Quran surat Al-Munafikun ayat 11. Jadi mereka kalau bisa mereka hidup lagi, kalau mereka bisa minta sama Allah kematiannya ditunda sebentar aja, yang ingin mereka lakukan itu adalah bersedekah. Yang ingin mereka lakukan itu adalah beramal jariah, bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan juga zakat, tapi berwakaf, sedekah jariah. Nah, kenapa sih mereka kepengen seperti itu? Nah, nanti selanjutnya akan aku jelasin ya. Nah, kenapa setiap kita dan setiap keluarga penting punya amal jariah wakaf? Jadi kita nggak pernah tahu, teman-teman, mana yang lebih berat, timbangan amal kita atau dosa kita, ya kan? Rasa-rasanya aku udah rajin sholat, rasa-rasanya setiap bulan pasti ngeluarin zakat, rasa-rasanya aku sudah ngurus orang tua dengan baik, rasa-rasanya aku sudah mencukupi kebutuhan anak, rasa-rasanya aku sering sedekah gitu. Tapi kita nggak tahu apakah benar amalan itu akan diterima sama Allah. Kita nggak pernah tahu, ya kan? Nah, makanya di sini dibilangin mana yang lebih berat antara timbangan amal kita atau dosa kita. Aku pernah baca nih, Mbak Rinta nggak ada suaranya ya? Apa cuma saya? Nggak ada suaranya, Mbak. Mbak Mbak Rinta Rinta. nggak ada suaranya, Mbak Rinta. Mbak Rinta nggak ada suaranya, Mbak Rinta. Suaranya nggak keluar, Mbak Rinta. udah ada suaranya? Udah.
Udah Udah ya? Mbak, Oke. aman Mbak. Sudah. Oke, aman ya. Sebentar ya, ini aku share screen lagi ya. Oh, started. Bentar. Pak Ustadz boleh minta tolong yang ini aku dijadiin co-host ya, aku nggak bisa share screen yang ada suaranya. Ya, bentar ya, maaf ya teman-teman, rupanya ini keluar sendiri tadi. Tadi sampai mana ya? Nah, tadi kita sampai sini ya. Aduh. Error nih. Nah. Oke, udah ya, suaranya udah bisa keluar kan? Aman, Mbak Rinta. Aman ya. Nah, jadi aku ulangin ya teman-teman. Jadi aku nih pernah dengar tausiah, tapi aku lupa siapa ustadznya dan aku juga pernah baca. Jadi dia bilang begini, saya tidak pernah khawatir dengan yang namanya kematian, karena kematian itu memang karena setiap orang pasti akan tutup usia. Cuma kita nggak tahu kapan waktunya, kayak gitu. Semua orang pasti akan tutup usia. Yang saya takutkan, yang saya khawatirkan adalah apakah amal kebaikan saya itu bisa menemani saya dan sudah cukup di alam transit saya nanti, di alam kubur. Nah, ini yang kita perlu bahas nih. Amalan apa sih yang perlu kita bawa supaya apa? Supaya paling tidak itu bisa menjadi penambah kebaikan kita, menjadi amalan untuk kita kayak gitu. Jadi ya kita nggak pernah tahu timbangan amal kita itu atau dosa kita mana yang lebih berat, ya kan? Apakah dosa kita yang lebih berat, nauzubillah min dzalik ya, atau memang ya kita termasuk hamba-hamba insan Allah yang dipilih Allah yang nanti akan menuju surganya Allah, seperti itu, ya kan? Nah, terus apa yang harus kita lakukan seperti itu? Nah, setiap keluarga, setiap kita penting nih punya yang namanya amal jariah wakaf. Karena apa? Karena semua keluarga pasti menginginkan untuk bisa berkumpul kembali di surganya kelak. Seperti itu, ya kan? Kita kepengen nih semuanya berkumpul kembali. Ya aku pengen kumpul sama orang tua aku lagi. Aku kepengen kumpul sama anak-anak aku lagi. Aku yakin teman-teman juga kepengen kumpul sama keluarganya teman-teman, seperti itu. Nah, sekarang bekal apa yang mau kita bawa? Amalan apa yang kita mau bawa supaya apa? Supaya kita nanti bisa kumpul sama-sama lagi gitu. Jadi jangan sampai orang tua kita ada di surga sementara kita ada di mana gitu, ya kan? Kita nggak bisa ikut sama-sama sama dia kayak gitu. Nah, itu kan menyedihkan banget ya teman-teman. Sementara apa? Sementara kita udah nggak bisa kembali lagi nih ke dunia. Karena apa? Karena memang udah waktunya udah selesai. Capeknya kita untuk ibadah, sedihnya kita untuk ngeluarin sesuatu yang amat sangat kita cintai, amat sangat kita sayangin, baik itu sedekah, baik itu wakaf, itu hanya terjadi kalau kita ada di atas bumi. Tapi begitu kita sudah wafat, sudah tutup usia, ya itu semua nggak bisa. Itu nggak bisa, kita udah nggak bisa lagi melakukannya seperti itu, ya kan? Nah, terus apa sih istimewanya wakaf dibandingkan dengan ibadah yang lain? Nah, ini nih yang penting nih. Kenapa? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadis-hadis sahih. Artinya apa? Artinya memang ini sabdanya Rasulullah bahwa pada saat kita tutup usia, kita nggak akan membawa semua harta benda kita. Itu nggak ada yang kita bawa.
Kita punya rumah 5 miliar, 10 miliar, berapalah jumlahnya, 50 miliar, 100 miliar, itu semua akan kita tinggalkan. Padahal kita nyicilnya capek ya, dengan apa, dengan air mata, karena apa, setiap bulan gaji kita harus kita potong, ya kan. Tapi itu semua nggak akan kita bawa. Karena apa? Karena memang nggak ada orang yang meninggal, nggak ada yang orang dimakamkan, rumahnya ikut dimakamin, itu nggak ada. Mobil, harga berapa? 500 juta, 1 miliar. Bisa ikut? Nggak bisa. Bahkan mobil kita pun tidak bisa mengantarkan kita kemana? Ke pemakaman kita. Kita nggak butuh mobil kita yang seharga 500 juta, 1 miliar itu. Kita hanya butuh mobil kotak yang atasnya ada lampu, udah itu doang. Yang mungkin harganya nggak nyampe 500 juta. Yang dipakai oleh siapa? Bukan hanya kita, dipakai oleh umat. Jadi mobil itu dipakai rame-rame. Bukan hanya kita yang pakai, tapi rame-rame yang pakai. Atau mungkin kita sama sekali nggak perlu mobil, karena apa? Cukup digotong rame-rame. Ya kan? Nah, makanya bagaimana nih caranya supaya apa? Supaya rumah yang udah kita bangun, rumah yang udah kita bayarin cicilannya, mobil yang udah kita bayarin cicilannya, itu kalau bisa ikut sama kita. Ikut dalam artian tanda kutip ya teman-teman. Ikut itu dalam artian bukan ikut secara harfiah barangnya ikut ke dalam kuburan gitu, tapi artinya kalau bisa yaitu menyertai kita nantinya. Bagaimana caranya? Nah, dengan apa? Dengan wakaf, dengan sedekah jariah. Karena seperti hadis riwayat Muslim tadi bilang, Rasulullah itu bersabda bahwa semua itu akan ditinggalkan. Kecuali apa? Kecuali ya tadi itu 3 itu. Terus kita punya anak-anak. Kita berharap kita punya anak-anak yang soleh. Semua orang tua di dunia ini yang muslim, aku yakin, mengharapkan anaknya soleh dan soleha. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak kita akan hidup selamanya? Kan enggak. Anak-anak kita pun ada batas usianya. Bisa jadi anak-anak kita pergi duluan dibanding kita, ya kan? Kita berharap kita didoain anak-anak kita, nggak taunya kita duluan yang pergi, mereka duluan yang pergi. Gitu. Ada. Karena memang kayak tadi aku bilang yang namanya kematian itu tidak ditentukan oleh yang namanya usia. Seperti itu. Terus ilmu yang bermanfaat, ilmu itu berkembang. Dengan berkembangnya zaman, ilmu itu berkembang. Ada ilmu yang tidak bisa dipakai 5 tahun, 10 tahun yang lalu, ilmu itu adalah ilmu bagus. Tapi tahun ini udah nggak bisa dipakai. Karena apa? Tidak valid. Tapi ada ilmu yang bisa dipakai. Contohnya apa? Hukum Archimedes. Ya hukumnya itu aja gitu, ya kan? Dari 10 tahun, 50, 30, 40 tahun yang lalu ya hukumnya seperti itu. Contohnya lagi apa? Wakaf. Hukumnya apa ya? Seperti ini dari zamannya Rasulullah sampai dengan hari ini 1.200 tahun yang lalu, 1.400, 1.500 tahun yang lalu. Wakaf itu konsepnya seperti ini. Sampai hari ini pun konsepnya tidak berubah. Tapi ada ilmu yang tidak bisa lekang oleh zaman, ya kan? Terutama ilmu-ilmu yang sifatnya apa? Sifatnya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti itu. Makanya itulah perlu yang namanya sedekah jariah yang apa? Yang amalannya itu terus mengalir, seperti itu, teman-teman. Terus apa bedanya sedekah biasa dengan sedekah jariah atau wakaf? Nah, wakaf dan sedekah adalah amal yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan pahala yang besar bagi yang melakukannya. Dengan membantu orang lain berarti memudahkan urusan mereka. Maka Allah akan membantunya memudahkan urusannya. Dan kita yakin, kita sebagai Muslim, kita sebagai orang yang percaya dengan Allah, percaya dengan Nabi Muhammad SAW, kita percaya bahwa apa? Semua kebaikan yang kita berikan ke orang lain, yang kita kasih, yang kita ciptakan, itu pasti akan ada ganjarannya. Nggak mungkin nggak dibalas sama Allah. Karena apa? Karena itu sesuai dengan janji Allah. Bahwa kebaikan sekecil apapun itu Allah pasti akan membalasnya, seperti itu. Nah, permasalahannya adalah kenapa tapi harus wakaf kayak gitu ya kan? Kenapa harus wakaf? Kenapa nggak bisa sedekah aja? Karena memang kalau sedekah itu kita kasih kayak tadi nih aku sempat ngelihat ada orang di dekat rumah, dia kasih ke ngasih makan kayak gitu ya. Biasa kan ini Jumat ya, suka kasih sedekah makan siang kayak gitu. Pada saat makan siang itu dimakan oleh mereka yang menerima sedekah makan siang itu, perut mereka terisi.
Pada saat perut mereka terisi, mereka punya tenaga. Punya tenaga untuk apa? Untuk bekerja. Nah, sampai situlah pahala kita. Tapi kan masalahnya makan itu butuh, nggak bisa sekali, makan itu bisa 3 kali, bisa 4 kali. Mungkin untuk orang yang kerjanya keras, mungkin bisa, maksudnya kayak kuli-kuli bangunan, kayak kayak ya banyak lah yang mungkin dia nggak cukup lah makan 3 kali sehari, mungkin bisa jadi 4 kali. Artinya apa? Karena mereka butuh tenaga ekstra kayak gitu. Nah, artinya kita harus terus-terusan, ya kan, kasih. Nah, sementara apa? Sementara bisa jadi kita nggak ketemu lagi sama dia. Karena apa? Dia ngider kan, ya kan? Nah, makanya kenapa? Kenapa harus wakaf? Karena apa? Wakaf ini adalah sedekah jariah. Amalan jariah itu artinya apa sih? Mengalir terus-menerus. Mengalir seperti air. Kayak gitu. Nah, inilah kenapa bedanya, kenapa harus wakaf kayak gitu. Almarhum Syekh Ali Jaber tuh pernah bilang gini, sekarang kan lagi tren ya teman-teman, sedekah subuh. Kamu sedekah subuh berapa sehari? Sedekah subuh, biasa kan sedekah subuh karena apa? Kan pada saat subuh malaikat itu turun ke bumi. Mereka berbondong-bondong mendoakan orang yang sedekah. Karena apa? Karena supaya Allah mengabulkan orang yang bersedekah dan mengangkat derajat orang yang sedekah tersebut. Nah, sekarang sedekah subuhnya berapa sehari? Sedekah subuh sehari misal nih 15.000. Nah, kumpulin aja, nanti dijadiin wakaf, bisa seperti itu. Bagaimana konsepnya nanti akan aku jelaskan di belakang, seperti itu ya. Nah, terus apa keutamaan wakaf dibandingkan dengan sedekah biasa? Nah, ini sedikit tadi udah aku jelasin ya, bahwa wakaf memiliki keutamaan amalan lebih baik daripada sedekah, dikarenakan pahala yang terus mengalir serta manfaat yang diberikan tanpa putus dan berkelanjutan. Sedekah biasa mendapatkan pahala hanya terbatas pada saat pemberian tersebut habis digunakan. Nah, artinya apa? Artinya wakaf ini memang amat sangat besar manfaatnya. Buat siapa? Bukan buat Allah, buat kita. Kita yang butuh. Karena apa? Karena ini bekal kita. Nggak ada orang yang berwakaf. Misal nih, aku wakaf ambulan. Entahlah itu untuk ngangkat, untuk bawa orang sakit, entah itu untuk bawa orang meninggal. Udah bawa si fulan, habis itu ambulannya dibakar, kan nggak ada. Ambulan itu akan terus dipakai sampai kapan? Sampai selamanya. Kalau rusak pasti dibenerin. Kalau kendaraan ya estimasinya sampai umur kendaraan itu habis, ya kan? Artinya apa? Artinya nanti 5 tahun, 10 tahun lagi kendaraan itu udah nggak layak, dijual pun masih ada harganya, dibeliin lagi sama kendaraan untuk menggantinya, seperti itu. Jadi kenapa pentingnya wakaf? Itu karena memang bendanya ini harus bermanfaat buat umat. Jadi bukan hanya sekedar istilahnya bisa dipakai satu orang, habis itu udah nggak bisa lagi dipakai untuk orang lain kayak gitu. Bukan seperti itu. Kayak masjid contohnya. Kayak masjid. Dimanapun ada masjid, aku pernah nih ya ke daerah Kutai, Kalimantan Timur. Dari Balikpapan waktu itu tugas kantor, dari Balikpapan ke Sanggata itu kita harus naik speedboat. Kurang lebih udah naik kendaraan darat itu 12 jam, terus naik speedboat lagi 6 jam. Terus itu kan sungai gede ya, rawa kayak gitu, besar lah sungainya. Di situ tuh begitu turun speedboat aja itu kita tuh ini di air, jadi kurang lebih sedengkul lah ya, sebawah paha gitu untuk jalan ke darat ya. Di situ ada masjid. Teman-teman percaya masjid itu didatengin orang. Bahkan aku pun ke masjid itu dulu untuk apa? Untuk cuci kaki. Untuk apa? Untuk ngebersihin diri sebelum aku ngelanjutin perjalanan lagi. Nah, itulah kenapa harus sesuatu yang wakaf itu harus yang berharga. Berharga untuk siapa? Untuk umat. Kita mengharapkan apa? Jariahnya. Kita mengharapkan pahalanya. Kita mengharapkan balasannya dari siapa? Dari Allah. Umat merasakan apa? Manfaatnya. Seperti itu. Jadi, kenapa memang wakaf ini istimewa, wakaf ini luar biasa? Karena memang wakaf bukan hanya sekedar sedekah biasa. Seperti itu. Terus,
Apa sih pengertian wakaf menurut ulama? Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf merupakan penyerahan harta untuk Allah dan digunakan untuk kepentingan umat nih. Kayak tadi kan aku bilang ya teman-teman, bahwa wakaf itu bukan untuk penyerahan hartanya itu kita ikrar, kita ijab kabul, kita berakadnya sama Allah. Tapi manfaatnya untuk siapa? Untuk umat. Jadi wakaf itu kita tuh ijab kabulnya itu bukan sembarangan. Kita ini berikrar sama Allah loh. Bahwa apa kita menyerahkan ini untuk siapa? Untuk umat, dipakai untuk umat. Ya nggak terpandang siapa dia, kita nggak kenal. Pokoknya itulah wakaf itu kayak gitu. Terus di dalam wakaf sendiri, ini yang membedakan wakaf dengan sedekah. Di dalam wakaf sendiri ada yang namanya rukun wakaf. Pertama, wakif adalah orang yang berwakaf. Ini udah pasti ya, harus ada orang yang berwakaf. Kedua, mauquf, yaitu harta yang diwakafkan. Ketiga, mauquf alaihi adalah penerima manfaat wakaf. Keempat, ikrar wakaf ialah pernyataan untuk berwakaf. Karena wakaf adalah kegunaannya harus lestari dan abadi, dijaga, tidak boleh diperjualbelikan, dan tidak boleh diwariskan, maka diperlukan nazir wakaf yang mengelola wakaf tersebut. Nah ini, jadi wakaf ini harus ada orang yang mengelolanya. Nggak bisa dia ibaratnya udah kita berwakaf, udah berwakaf kayak gitu, udah nggak bisa, harus ada orang yang mengelolanya. Makanya butuh yang namanya nazir, kayak gitu. Butuh yang namanya nazir. Terus harus ada apa? Harus ada, ya udah pasti harus ada harta yang diwakafkan. Terus mauquf alaihi harus ada penerimanya. Terus ada ikrarnya, ini yang paling penting. Harus ada ikrarnya. Nanti di belakang akan ada video, kalau waktunya sempat ya akan ada video yang kita pernah lakukan pada saat kita melakukan ikrar wakaf seperti itu. Terus memang wakaf ini dicontohkan oleh Rasulullah tentu. Inilah amalan yang pertama kali dilakukan Rasulullah SAW saat tiba di Madinah. Beliau berwakaf tanah yang dibelinya dari anak yatim dan membangun masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Nabawi. Jadi kalau kebetulan aku belum pernah umroh, aku belum pernah haji, jadi aku nggak tahu ya bagaimana istimewanya Masjid Nabawi ini, tapi aku kalau dibilang kepengen banget. Insya Allah kan tahun ini, tapi ternyata ya pandemik, ya mudah-mudahan dikasih umur panjang supaya apa aku bisa berkunjung ke Masjid Nabawi ini, bisa ibadah di sana, ya kan. Nah, ini adalah wakaf Rasulullah pertama. Tanahnya dibeli dari mana? Dari anak yatim, ya kan. Terus dibangun Masjid Nabawi. Rasulullah SAW juga mewakafkan 7 kebun kurma miliknya di Madinah. Masih ada sampai hari ini, ya kan. Jadi apa? Mungkin udah bukan kebun kurma lagi, tapi jadi apa? Jadi sarana prasarana, mungkin ada pesantren, mungkin ada di atas ada rumah sakit, ada macam-macam. Ibaratnya istilahnya wakaf itu pokoknya nggak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dijual kayak gitu. Itu harus apa? Harus dipakai untuk umat seperti itu. Terus apakah wakaf juga diamalkan oleh sahabat Rasulullah SAW? Iya. Nah, ini ada beberapa sahabat Rasulullah yang mengamalkan ibadah wakaf ini. Ada Abu Bakar radhiyallahu anhu mewakafkan tanah dan rumahnya di Mekah. Terus Umar bin Khattab mewakafkan kebun kurmanya di Khaybar. Terus Utsman bin Affan mewakafkan sumur untuk penduduk Madinah. Ali bin Abi Thalib, Muaz bin Jabal. Terus ada Abu Talha mewakafkan kebun kesayangannya Bayruha. Nah, di antara sahabat-sahabat Rasulullah ini, Khalifah Nabi, yang paling terkenal apa? Yang paling terkenal adalah ceritanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia mewakafkan sumur untuk penduduk Madinah. Dan supaya teman-teman tahu ya, mungkin teman-teman juga udah tahu ya bahwa rekening tertua yang sampai saat ini itu ada dan dikelola oleh pemerintah Arab Saudi itu adalah rekeningnya milik Utsman bin Affan. Dari sumur yang dibeli atau disewa dari Yahudi, kemudian jadilah perkebunan kurma. Dari perkebunan kurma terus jadilah sarana prasarana. Terus sekarang di atas tanah tersebut ada apa? Ada hotel ya kalau di Madinah kan nggak mungkin ya hotel yang ini hotel Islam lah ya, syariah ya.
ada hotel, terus ada apa? Ada pesantren, ada sekolah seperti itu. Jadi apa? Jadi kembali lagi dari yang tadinya sungai, dari yang tadinya apa namanya sumur, terus jadi perkebunan, terus jadi sarana prasarana. Itu semua untuk siapa? Untuk umat. Terus untuk Utsman apa? Insya Allah Utsman bin Affan akan menerima pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, apakah Ibu, Bapak, teman-teman mau mendapatkan kemuliaan wakaf dari Allah sekaligus meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Aku yakin banget bahwa kita semua pasti mau. Sebagai hamba Allah yang beriman dan umat yang mencintai Rasulullah, tentu mau banget, ya kan? Karena apa? Karena kita sadar ibadah yang masih belum sempurna dan dosa yang masih banyak sekali, makanya kita perlu nih yang namanya cicilan-cicilan kebaikan. Cicilan-cicilan ibadah yang bisa menunjang ibadah utama kita. Jadi paling enggak amalan kita nanti pada saat ditimbang ternyata, oh iya, ternyata insya Allah amalan kita itu jauh lebih banyak dibanding dosa-dosa yang tanpa sengaja atau sadar maupun tidak sadar sudah kita perbuat. Seperti itu. Nah, terus sekiranya kalau di dalam rekening Bapak Ibu nih saat ini, di rekening teman-teman, ada uang tabungan atau deposito sebesar 250 juta, sudah siap untuk diwakafkan. Sebagai hamba Allah yang beriman dan umat yang mencintai Rasulullah, tentu mau banget, ya kan? Tapi permasalahannya adalah, itu tadi, kita masih banyak cicilan rumah, masih ada cicilan kendaraan, masih ada biaya sekolah anak, apalagi kalau anaknya sekarang masih SD, masih TK, wah masih jauh banget, ya kan? Kayaknya nggak mungkin deh 250 juta itu yang mendingan disimpan aja seperti itu, ya kan? Karena apa? Kayaknya belum siap, Rin. Karena apa? Karena uangnya kan dipakai untuk kebutuhan. Masa iya kita wakaf tapi keluarga kita di sini keleleran, maksudnya nggak urusan, ya kan? Nah, katanya kita mau disayang sama Allah, ya kan? Terus kalau ingin berwakaf 250 juta, berarti harus sudah ada uangnya sekarang untuk diwakafin. Maka cara pertama, wakaf melalui uang tunai. Sudah ada uangnya 250 juta, langsung diwakafin ke nazar wakaf. Nah, kalau belum ada uangnya ditabung dulu sampai terkumpul 250 juta. Coba kita hitung berapa lama ngumpulinnya. Contoh misalnya aku, usia aku 45 tahun. Ya kan? Untuk mencapai 250 juta ini, kalau aku sebulan 1 juta, ya kan? Itu butuh waktu berapa lama? 250 bulan, ya kan? Nyampe nggak nanti? Tahu-tahu umurnya nggak nyampe, belum sempat nyampe, tahu-tahu udah dipanggil duluan, belum sempat berwakaf, gitu ya kan? Nah, kalau belum ada, berarti harus nabung dulu, baru bisa diwakafin, ya kan? Nah, ini nih, kayak tadi nih aku bilang, menabung 500.000 per bulan. Kalau tadi kan aku contoh 1 juta, kalau ini 500.000 per bulan, berarti butuh waktu 500 bulan. Benar kan? Kalau 1 juta 250 bulan, kalau 500.000 berarti 500 bulan. Ya kan? Baru terkumpul 250 juta, terus baru diwakafin ke nazir wakaf. Ya kan? Pertanyaannya, apakah kita bisa menjamin bahwa usia kita nyampe nih? Nyampe untuk apa? Untuk kita ngewakafin 250 juta itu. Balik lagi mana duluan, uangnya kekumpul duluan atau usia kita yang selesai duluan, kayak gitu. Nah, terus ada cara ketiga. Nah, ini yang cara ketiga yang kita, karena kita nggak bisa jamin umur kita sampai kapan, maka ada cara berwakaf yang mudah melalui kuantum wakaf. Cara ketiga yaitu dengan iuran tabaru. Iuran tabaru 500.000 per bulan, tolong menolong, dana wakaf langsung tersedia 250 juta. Dan bisa langsung menunjuk nazir wakaf untuk mengelola wakafnya. Jadi pada saat kita ikut iuran tabaru 500.000 per bulan, kita langsung nih teman-teman, Bapak Ibu, kita langsung nunjuk siapa nazir wakafnya. Siapa yang kita mau, misal ada iwakaf, ada dompet duafa, ada pesantren Al-Azhar, terus ada yayasan Kampung Mahfirah, siapa yang kita mau, kita tunjuk nazirnya. Kita masih sehat, kita nunjuk nazirnya. Kapanpun kita tutup usia, akan tersedia dana wakaf 250 juta.
Melalui apa? Kuantum wakaf. Ini hanya bisa dikelola oleh kuantum wakaf. Karena kuantum wakaf adalah cara mudah dengan sistem tabaru melalui instrumen keuangan syariah yang halal sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Seperti itu. Nah, terus apa keistimewaan kuantum wakaf? Satu, hati menjadi tenang karena wakaf sudah siap. Kapanpun dipanggil Allah, amal wakaf sudah ada. Ya kan? Kedua, tanggung jawab pada ahli waris sudah ditunaikan karena ada warisan yang sudah disiapkan. Nah, wakaf ini tidak mengganggu warisan yang sudah disiapkan untuk apa? Untuk ahli waris kita. Ketiga, amanah dan berkah. Insya Allah. Karena dikelola oleh nazir wakaf yang terpercaya untuk kepentingan umat. Dengan begitu, seorang wakif lebih tenang dalam bekerja dan beribadah, dan insya Allah mendapatkan pahala yang terus mengalir kekal abadi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terus bagaimana caranya berwakaf melalui kuantum wakaf? Nah, ini ada beberapa caranya nih. Pertama, tentukan siapa yang mau mendapatkan pahala dari wakaf ini. Orang tuakah, mertuakah, pasangan, suami istri, atau anak-anak, kakek nenek kita, siapa yang mau mendapatkan pahala dari wakaf ini? Ya kan? Balik lagi, tadi kan kita udah tahu ya wakaf itu adalah amalan jariah, ya kan? Yang mengalir terus-menerus. Sekalipun kita sudah tidak ada, tapi kita tetap memperoleh pahalanya. Ya kan? Makanya kita tentuin siapa yang mau menerima pahalanya. Kedua, hitung teman-teman, Bapak Ibu, nikmat yang sudah Allah kasih selama ini. Ada keluarga, ada anak-anak, rumah, kendaraan, pekerjaan, kesehatan. Di masa pandemik seperti ini ya teman-teman, setiap pagi kita bangun dari tidur, kita bisa menghirup udara, menghirup O2 dengan baik, penciuman kita baik, indera pengecap kita baik. Bangun tidur ya pasti mulut pahit, benar nggak? Ya kan? Mata kita bisa melihat dengan baik, tangan, kaki bisa bergerak dengan baik. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat Allah yang tidak terkalahkan oleh apapun. Itu tidak bisa dihitung dengan uang. Kita bisa menghitung berapa cicilan rumah, kita bisa menghitung berapa cicilan motor, cicilan mobil, kita bisa menghitung berapa uang sekolah anak kita, kita bisa menghitung semua berapa gaji kita, berapa komisi kita, berapa bonus kita semua bisa kita hitung. Tapi apakah kita bisa menghitung berapa udara O2 yang kita hirup dalam sehari? Ada salah satu teman aku yang terpapar COVID, dia cerita, untuk menghirup O2 aja 6 meter kubik itu kalau dia hirup terus-terusan itu 6 sampai 7 jam sudah habis. Teman-teman tahu berapa harga oksigen 6 meter kubik? Kurang lebih sekitar 7 juta. Luar biasa, Allah itu baik banget. Allah baik, tapi kadang kita lupa bersyukur. Karena apa? Karena yang jadi patokan kita adalah sesuatu yang bisa kita nilai dengan uang. Kita lihat tetangga, rumahnya bagus, gentengnya baru, mobilnya baru, terus bajunya bagus, tasnya branded, anak-anaknya sekolah di sekolah internasional. Kita langsung bilang, ya Allah, kapan ya kita kayak begitu? Tapi kita lupa bersyukur sama apa? Sama hal-hal yang sebenarnya Allah itu tanpa sadar kita dikasih sama Allah secara gratis. Itu kita lupa. Karena kita selalu melihat apa? Kita melihat wujudnya itu berupa uang. Kita selalu melihat patokannya itu adalah uang. Sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Sesuatu yang bisa diukur dengan angka. Tapi kita nggak pernah kita berpikir bahwa kita nggak punya satu ini aja ya, Ibu Jari. Coba, aku nggak bisa kasih contoh karena aku, alhamdulillah jarinya lengkap. Jadi nggak bisa kasih contoh, gimana rasanya punya jari cuma 9. Aku nggak bisa kasih contoh bagaimana melihat dengan mata 1. Karena apa? Allah kasih aku mata 2. Aku nggak bisa kasih contoh bagaimana tidak bisa mencium yang namanya rendang, yang namanya sate, yang namanya kuah empe-empe. Karena apa? Allah kasih aku indera penciuman yang baik. Ini kita lupa, teman-teman. Karena kita selalu melihat itu materi. Padahal Allah tuh bilang, dikasih segini banyak,
apa namanya, nikmat Allah tuh udah aku nggak bisa ngomong ya, istilahnya pinter-pinterlah kita bersyukur. Sering-seringlah kita bersyukur. Jangan hasad hati, jangan selalu melihat segala sesuatu itu, aduh kok kayak begini ya, aduh kok kayak begitu ya, kok kita nggak ya kayak begini, aduh kita melihat apa, kita selalu melihat orang lain yang lebih kaya, yang lebih sukses, tapi kita tidak pernah melihat orang yang di bawah kita. Kita berpikir seperti ini, rumah nggak enak banget ya, nggak ada garasi. Tapi kita lupa, untuk orang yang nggak punya rumah, rumah tanpa garasi itu adalah anugerah. Aduh, mata nih minus, perlu kacamata. Aduh, nggak enak banget nih kalau nggak pakai kacamata. Aduh, kenapa? Kita lupa, untuk orang buta, mata minus itu adalah anugerah. Pandai-pandailah kita bersyukur, karena apa? Karena Allah juga sudah berjanji. Allah akan menambah nikmat, Allah akan menambah kebaikan kalau kita bersyukur. Jadilah jadilah makhluk yang pandai bersyukur. Ya kan, di surat Ar-Rahman itu kan bolak-balik Allah bilang kan fabi ayya ala rabbikum tukadziban. Jadi apa namanya? Maka nikmat Allah manakah yang kau dustakan? Bolak-balik disebutin, bolak-balik disebutin, bolak-balik disebutin. Kita bersyukur kayak gitu. Nah, ini menjadi penting karena jika semua diniatkan untuk menerima pahala dari wakaf yang diberikan, insya Allah menjadi tiket ke surga sekeluarga kelak. Seperti itu untuk kuantum wakaf ini. Terus ketiga, coba kita hitung berapa rupiah nilai yang pantas harta yang mau kita niatkan untuk diwakafkan setiap bulannya buat Allah. Nah, kalau aku nggak mau tanya, nggak perlu jawaban dari teman-teman atau ibu bapak, tapi coba ibu bapak dan teman-teman tanya sendiri, jawab sendiri. Berapa cicilan rumah? Berapa cicilan kendaraan? Berapa uang sekolah anak? Berapa cicilan KTA kalau ada? Berapa cicilan kartu kredit? Nah, itu semua coba dihitung. Terus, kalau aku ajak, yuk, ibu, bapak, kita wakaf 10.000 per hari untuk satu orang. Kalau ibu bapak punya sekeluarga dalam satu rumah itu ada 5 orang, berarti 50.000 sehari. Terus kita masih bilang mahal. Terus kita masih bilang, aduh kayaknya uangnya nggak ada. Loh, tadi kan udah dibahas di depan. Rumah aja mau kita tinggalin loh nanti. Rumah itu nggak akan kita bawa ke kuburan, ke pemakaman kita. Mobil itu nggak akan kita bawa ke kendaraan, itu nggak akan ikut kita ke dalam liang kubur kita, enggak. Terus masa ya 50.000, 10.000, kalau kenapa 50.000? Kalau misalnya ibu bapak kan kita kepengen sekeluarga nih kumpul lagi, ya kan? Artinya apa ya, wakafnya bukan aku sendiri, bukan ibunya sendiri atau bapaknya sendiri ya, tapi semua sekeluarga, ya kan? 50.000. Masa iya masih mahal? Yakin masih mahal? Balik lagi ya, Bapak, Ibu, teman-teman, kalau misalnya masih mahal, setiap kali kita bilang mahal, kita ingat nikmat yang sudah Allah kasih ke kita. Nikmat oksigen, nikmat semuanya itu kita ingat lagi. Kalau misalnya kita ingat, insya Allah 10.000 itu tidak akan terasa berat. Insya Allah bahkan kita akan melebihkan. Karena apa? Kita malu banget sama Allah. Karena ya Allah, cicilan rumah 15 juta per bulan. Cicilan kendaraan 6 juta per bulan. Uang sekolah anak segala macam 3 juta per bulan. Itu aja udah berapa? Ya kan? Terus sementara itu semua bisa kita bayar, bisa kita cicil karena apa? Karena kita sehat. Karena kita punya pekerjaan. Karena kita dikasih rezeki sama Allah. Terus giliran diajakin berwakaf 10.000 per orang, kan kita mau kumpul lagi nih sekeluarga berlima 50.000, terus bilang berat. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Apakah kita benar-benar sudah mensyukuri nikmat Allah yang Allah kasih ke kita? Nah itu, balik lagi ya, tanyakan kepada diri ibu bapak, teman-teman. Jadi nggak perlu menjawab di pertanyaan aku, tapi tanyakan dan jawab dalam hati. Ya kan? Terus apakah
Ibu bapak, teman-teman yakin dan ikhlas dengan angka segitu mau dialokasikan setiap bulannya buat berwakaf. Kalau ada perasaan berat di hati, coba kita hitung cicilan rumah, kendaraan per bulannya. Untuk cicilan dunia aja kita bisa paksain. Apalagi untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi, ya kan? Setan itu di sekitar kita banyak. Setan itu selalu menakut-nakuti umat, selalu menakut-nakuti manusia dengan apa? Dengan kemiskinan. Selalu menakut-nakuti manusia dengan kelaparan. Selalu menakut-nakuti manusia dengan kesusahan. Yakin mau berwakaf 50.000 sehari. Ingat loh, tahu-tahu nanti nggak bisa makan enak, nggak bisa pesan-pesan McD lagi, nggak bisa beli pizza lagi. Itu tuh bisik-bisikannya setan seperti itu. Padahal yang kasih kita rezeki bukan setan. Padahal yang kasih kita rezeki bukan bos kita. Yang kasih rezeki kita itu Allah. Terus kita masih ngitung-ngitung, kita bilang 50.000 berat. Lucu gitu kan, maksudnya 10.000 berat. Ya Allah, kasihan banget. Kasihan siapa? Kasihan kita. Kasihan aku. Karena apa? Karena kayak begitu aja aku masih berpikir 1000 kali. Ya, padahal apa? Padahal itu nanti yang jadi penolong aku. Di mana? Di alam kubur, di alam akhirat yang waktunya aja kita nggak tahu kapan. Berapa lama kita bakal di sana, itu kita nggak pernah tahu. Yang pasti, aku yakin kepengen kita semua menuju surganya Allah. Ya kan? Terus, apa saja sih persyaratan untuk bisa berwakaf melalui kuantum wakaf? 1, KTP, calon wakif. Kedua, data ahli waris penerima warisan. Ketiga, nama-nama yang diniatkan penerima pahala wakaf. Keempat, nama lembaga wakaf yang akan mengelola wakaf, nazir ya. Terus kelima, kelengkapan data administrasi untuk ikrar wakaf. Keenam, iuran tabaru wakaf dan rekening. Karena apa? Karena ada nomor 1, nomor 5, nggak ada nomor 6, ya tetap aja nggak bisa jalan. Ya kan? Kan iuran tabarunya ini yang penting. Dan ketujuh, aku selalu bilang, hati yang tulus dan ikhlas. Tulus untuk apa? Untuk memotong sedikit dari rezeki kita untuk wakaf. Ikhlas, kita nggak harus belanja kopi setiap hari. Ikhlas, kita nggak jajan fast food yang terkenal atau makanan-makanan Jepang yang terkenal. Ikhlas. Mengalahkan apa? Mengalahkan hawa nafsu kita. Hati yang ikhlas. Ada nomor 1 sampai nomor 6. Tapi kalau hati kita nggak ikhlas, hati kita ngegrundel, sama juga bohong. Ikhlas, yakin bahwa apa? Bahwa ini untuk Allah, bahwa ini untuk kita, bahwa ini untuk keluarga kita. Karena apa? Karena kelak kita mau kita sekeluarga berkumpul lagi. Apalagi kalau misalnya orang tua kita udah nggak ada. Mungkin saudara-saudara kita udah nggak ada, kakak beradik kita udah nggak ada, anak kita udah nggak ada. Ada orang tua yang belum sempat ngelihat anaknya. Karena apa? Karena bayi umur 3 hari, 2 hari, 1 hari sudah dipanggil Allah. Ada seorang anak yang belum sempat menyenangkan hati orang tuanya, tapi orang tuanya sudah dipanggil Allah. Pasti kerinduan-kerinduan seperti itu pasti ada. Aku yakin. Kerinduan untuk apa? Untuk berkumpul lagi, untuk berkumpul bersama. Aku kalau misalnya lihat sekarang kan lagi tren tuh TikTok ya. Jadi kalau ngelihat ada yang mereka ngulas gitu, ada orang tuanya yang meninggal gitu. Mereka bilang, aku belum sempat nyenengin ayah, aku belum sempat nyenengin ibu. Tapi mereka sudah pergi. Kapan ya bisa kumpul lagi? Nah, artinya apa? Kerinduan itu kan pasti ada. Makanya butuh yang namanya keikhlasan hati, ketulusan hati untuk apa? Untuk menjadikan wakaf ini sebagai way of life, sebagai hidup kita. Selalu ada kerinduan untuk apa? Untuk pengen wakaf lagi, pengen wakaf lagi, pengen wakaf lagi, pengen wakaf. Boleh nggak? Boleh. Wakaf terus-terusan. Sampai kapan? Sampai kita merasa bahwa ya udah
kayaknya udah saatnya kita, Allah udah bilang pulang, ya udah, berarti kan kita udah nggak bisa lagi untuk berwakaf. Tapi selama umur masih ada, hayat masih di kandung badan, selama itulah wakaf kita masih bisa menjalankan, melaksanakan yang namanya wakaf. Nah, bismillahirrahmanirrahim, dengan niat mengharapkan ridha Allah dan meraih tiket surga hari ini, saya niatkan untuk mulai berwakaf melalui kontum wakaf. Ini tadi, setelah Bapak Ibu mendengarkan penjelasan tentang wakaf, kalau memang Bapak Ibu tergerak hatinya, dan aku yakin pasti hati tergerak. Permasalahannya kan satu, ikhlas atau enggak, mau berkorban atau enggak, itu aja kan. Kalau tergerak, aku yakin tergerak. Semua orang kalau ditanya mau wakaf, mau. Karena memang dasarnya orang tuh kepengen punya amalan. Cuma kan masalahnya adalah mau berkorban atau enggak, itu aja. Mengorbankan sedikit kesukaan kita, kesenangan hati kita di dunia. Seperti itu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, teman-teman, ini kita sudah hampir di ujung acara. Ini ada beberapa teman-teman duta wakaf yang sudah melaksanakan wakaf, ikrar wakaf di Kampung Mahfiroh. Nah, kapan ini, sekitar bulan Juni ya, bulan Juni bulan lalu, sebelum negara menyatakan PPKM atau lockdown. Nah, ini kita juga masih ada nih beberapa, insya Allah kalau negara kondisi sudah membaik, kita akan meneruskan untuk kita melaksanakan ikrar wakaf ya. Nah, ini ada teman-teman yang sudah melaksanakan ikrar wakaf, pastinya hati lebih tenang ya, lebih tenang karena apa? Karena paling enggak sudah ada amalan yang mau dibawa untuk pulang, kayak gitu, udah ada bekalnya, kayak gitu. Nah, ada beberapa millennials yang masih berusia 22 tahun, tapi dia sudah ikhlas, sudah ridho, mau mengalahkan hawa nafsunya untuk apa? Untuk berwakaf. Dengan apa? Dengan menyisihkan sehari 15.000, 20.000. Untuk apa? Untuk berwakaf. Ya kan? Karena apa? Karena dia bilang, karena Kak, kita nggak pernah tahu apakah aku akan nyampe sampai usia 60 tahun, atau ternyata besok aku bisa-bisa udah nggak ada. Makanya memang yang namanya kebaikan itu nggak boleh ditunda-tunda. Yang namanya kebaikan itu harus disegerakan. Sama seperti lagu Bimbo seperti itu ya. Jadi kebaikan itu nggak boleh ditunda-tunda. Nah, ini beberapa nazir wakaf yang bekerja sama dengan duta wakaf. Ada dompet duafa, ada wakaf Al-Azhar untuk pendidikan, terus ada rumah wakaf, terus ada iwakaf, ada wakaf IKADI, terus ada badan wakaf mandiri ya Kesma ini juga untuk pendidikan, untuk pesantren, terus ada Kampung Mahfiroh, dan ini apa nih satu lagi, aku nggak berapa jelas ya. Pokoknya yang saat ini ada nazir wakaf yang bekerja sama dengan kita ada 9. Nah, kenapa sih Kampung Mahfiroh ini istimewa? Jadi kita udah pernah ke sana, Bapak Ibu. Kita sudah pernah, aku sudah pernah mendampingi wakif di wakaf Al-Azhar, sudah pernah. Tahun 2018. Tahun ini di 2021 kita berwakaf, berikrar di Kampung Mahfiroh. Di Kampung Mahfiroh itu semua santri, semua siswa yang diterima bersekolah di sana itu dididik tarbiyah. Ilmu tarbiyah itu apa ya? Mendidik santri, mendidik siswa-siswa untuk menjadi seorang dai. Kita berwakaf ke sana. Artinya apa? Pada saat nanti mereka menebarkan kebaikan, mereka melakukan syiar, kita dapat nggak pahalanya? Dapat. Pada saat orang lain udah gitu terpengaruh, maksudnya mendengar dakwahnya, terus yang tadinya nggak sholat jadi sholat, kita dapat. Jadi pahala jariah ini kan seperti rantai ya, rantai yang nggak terputus. Kalau kita ada di kepala, di ujung, nomor 2-nya siapa, nomor 3-nya siapa, nomor 4-nya siapa, itu pasti akan nyampe ke kita. Makanya kenapa kayak tadi aku bilang istimewanya wakaf itu ya seperti ini gitu. Terus insya Allah berkah, amanah, profesional, dan lestari. Lestari itu dalam artian apa? Ini bukan yang
setahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan. Kayak Al-Azhar sendiri, Al-Azhar ini kan di Kairo berdiri dari apa? Dari wakaf. Sampai hari ini Al-Azhar bisa tersebar di seluruh negara. Hampir lebih dari 40 negara ada yayasan Al-Azhar. Ya kan? Ada yayasan Al-Azhar. Dari mana? Dari dana wakaf. Al-Azhar bisa menyekolahkan, bisa mendirikan perguruan tinggi. Itu dari mana? Dari wakaf. Seperti itu. Dompet duafa, punya rumah sakit, punya ambulans, dari mana? Dari wakaf. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya nih ya, ada ibu bapak yang punya pesantren, terus ibu bapak hari ini masih bisa uang disisihkan dari gaji untuk apa? Untuk pembangunan pesantren. Pertanyaannya, setelah ibu bapak nggak ada, pesantren ini kalau belum jadi, siapa yang mau nerusin? Biayanya dari mana? Inilah pentingnya kenapa harus ikut kuantum wakaf. Karena apa? Setelah kita nggak ada, akan ada dana yang tersedia untuk apa? Untuk kita wakafin. Untuk apa? Untuk pesantren kita. Makanya pentingnya kita ikut kuantum wakaf itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak mau nih dengan nazir ini, kita punya nazir sendiri, ya udah silakan. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa konsultasi sama yang ngundang untuk apa? Gimana sih caranya kalau misalnya kita mau berwakaf tapi untuk misal masjid di dekat rumah aku gitu, atau enggak sekolah dekat rumah aku, itu bagaimana caranya? Itu nanti kita akan kasih tahu step-stepnya, cara-caranya seperti itu. Nah, terakhir, hidup di dunia hanya 3 hari. Hari kemarin yang tidak bisa kembali, apapun dosa yang sudah kita perbuat kemarin, itu tidak bisa kita hapuskan. Kita menggibah, kita bersungut-sungut, kita hasad, kita sombong, kita iri, kita dengki, itu tidak bisa. Nggak bisa, karena apa? Karena nggak bisa kembali lagi. Nggak ada ceritanya kita bisa muter hari kayak Doraemon, itu nggak ada ceritanya. Terus hari ini hari apa? Hari Jumat, tanggal 23 Juli. Ya udah hari ini. Hari inilah kesempatan kita berwakaf. Karena apa? Karena kita nggak tahu apakah umur kita nyampe sampai besok. Apakah kita masih sehat besok? Apakah kita masih bisa menghirup oksigen besok? Kita nggak tahu. Makanya memang hari ini adalah kapan waktu yang tepat? Hari ini. Saat ini. Waktu ini. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita berwakaf. Hari esok yang belum tentu masih ada umur terakhir. Seperti tadi aku bilang bahwa nggak pernah ada yang tahu apakah besok kita ada di atas bumi atau kita ada di dalam bumi. Artinya selagi kita masih sehat, selagi kita masih ada umur, berbuatlah baik. Berbuat baik yang apa? Yang amalan jariahnya pun berjalan pada saat kita nanti sudah tidak ada. Selesai. Jadi begitu teman-teman, Bapak Ibu. Terakhir, aku mohon maaf kalau misalnya ada perkataan aku yang menyakiti Bapak Ibu dan teman-teman. Semua kesalahan itu datangnya dari aku, dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua sehat, insya Allah kita semua bisa berwakaf, dan insya Allah kita semua bisa jadi saudara di surganya Allah kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.